guys, welcome back to my channel Vera Buku. So today kita akan lanjutkan pembelajaran Learning Charter with Vera chapter 2 yang berjudul The Financial Market Environment. Kita akan belajar dulu nih tentang sistem perbankan atau financial institution lebih tepatnya. Institusi keuangan itu dapat terdiri dari 3, yaitu bank komersial, lalu ada juga bank investasi, dan bank bayangan. Bank komersial itu dikenal juga sebagai commercial bank yang melayani nasabah atau masyarakatnya untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam, tabung-menabung. Contohnya, BCA, BNI, dan lain-lain. Bank komersial ini adalah bank yang umum didengar oleh telinga kita ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada bank investasi atau investment bank. Bahkan bank yang biasanya memiliki kapasitas besar dan memiliki kapasitas transaksi yang luas karena dia bisa melayani transaksi yang unik-unik. Dan biasanya bagi bank investasi ini reputasi atau nama baik itu penting. Kenapa? Karena yang biasanya memanfaatkan bank investasi ini bukan masyarakat biasa, tapi perusahaan besar atau individu yang memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi, juga pemerintah. Kenapa? Karena bank investasi ini memiliki fungsi yang berbeda dengan bank komersial. Apa fungsinya? Fungsi yang pertama itu dia menyediakan layanan penasihat keuangan yang dapat memberikan perusahaan nasihat tentang transaksi besar seperti merger atau restrukturisasi keuangan. Kedua, fungsinya dia juga dapat memberikan perusahaan nasihat yang bisa meningkatkan modal mereka. Jadi, memberikan semacam advice untuk pendanaan. Kemudian yang ketiga, dia juga dapat membantu perusahaan dalam hal perdagangan dan pembuatan pasar. Seperti contohnya Morgan Stanley atau Credit Suisse. Kemudian ada juga Goldman Sachs dan juga Barclays. Nah, itu merupakan institusi-institusi keuangan, khususnya investment bank, yang melayani transaksi-transaksi dengan fasilitas dan fitur-fitur keuangan yang unik. Karena kan dalam melakukan perdagangan biasanya ada pembelian kontrak ini, kontrak itu, dan banyak kontrak unik lainnya yang dibutuhkan yang tidak disediakan oleh bank komersial. Yang ketiga, ada yang namanya the shadow banking system. Sistem perbankan bayangan menggambarkan sekelompok lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan pinjaman, gitu seperti bank pada umumnya, tapi tidak menerima simpanan. Bedanya dia hanya memberikan pinjaman. Ya, contohnya seperti memberikan pinjaman dana pensiun, reksadana, dan sebagainya. Sistem bank bayangan ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun kadang sering disalahgunakan karena memiliki regulasi yang cukup lain atau berbeda dengan regulasi bank pada umumnya. Sehingga sering terjadi penyimpangan yang menyebabkan shadow banking ini menjadi sebuah konotasi yang negatif. Kita akan bahas bagaimana institusi yang tadi kita bahas itu memiliki kaitan erat dengan pasar gitu ya. Bagaimana institusi atau penyedia jasa keuangan itu memiliki peran sebagai mediator dalam hal mempertemukan supplier, yaitu masyarakat yang memiliki uang, yang memiliki dana untuk ditabung, ke konsumen, yaitu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Jadi penting sekali gitu peran institusi keuangan ini dalam hal menyalurkan dana tersebut. Pasar keuangan itu memiliki 2 bagian, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang biasanya terdiri atas instrumen-instrumen keuangan yang beresiko rendah, misalnya deposito atau valuta asing. Bisa juga surat berharga yang resikonya cenderung rendah, tapi biasanya cuannya kurang banyak. Misalnya kita nabung di bank gitu, terus kita masukkan dana kita ke deposito, itu tidak akan terlalu tinggi suku bunganya karena dia tujuannya hanya untuk melindungi uang kita dari gerusan atau resiko inflasi, tidak untuk cuan tujuannya biasanya. Pasar modal sendiri itu biasa terdiri dari instrumen keuangan yang terdiri atas instrumen-instrumen yang agak high gitu ya resikonya, agak high juga returnnya karena kan high risk high return seperti yang sudah dijelaskan di chapter sebelumnya. Maka terdiri atas obligasi dan saham. Obligasi merupakan instrumen dengan resiko yang menengah, sementara saham itu resikonya sangat tinggi, tidak seperti pasar uang yang rendah. Oleh karena itu, obligasi itu cenderung digemari oleh orang-orang yang ingin memiliki keuntungan tetap biasanya. Tapi biasanya obligasi itu cenderung digunakan oleh pebisnis atau perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Karena obligasi sendiri merupakan surat utang jangka panjang yang digunakan untuk memperoleh dana yang banyak. Nah, obligasi ini sebenarnya namanya surat hutang itu ya hubungannya antara investor yang punya dana dengan peminjam. Peminjam ini biasanya institusi karena kan dananya besar sekali ya. Nah, surat berharga ini ketika ingin dibayar oleh perusahaan itu akan dibayar pokok dan bunganya ketika jatuh tempo. Dan obligasi ini juga memiliki komitmen hukum untuk bayar bunga dan pokok. Selain itu, dalam obligasi juga kita kenal sebagai istilah coupon rate, ya ini seperti bonus atau keuntungan tetap yang bisa didapat oleh investor. Tapi bedanya sama saham apa? Nah, saham ini dikenal sebagai 2 jenis gitu ya. Ada saham biasa atau kita kenal sebagai common stock, dan juga saham preferred atau preferred stock. Nah, saham biasa ini merupakan saham B aja yang suka dibeli oleh masyarakat, individu atau perusahaan, lembaga yang biasanya mengekspektasikan keuntungan atau return tingkat pengembalian yang tinggi, pastinya dalam hal dividen dan capital gain. Dividen ini contohnya ya ketika perusahaan memiliki keuntungan dan ingin membagikannya kepada para pemegang saham, ya dia akan lakukan itu. Setahun bisa sekali, setahun bisa 2 kali, ya tergantung mood karena tidak wajib ya sifatnya. Dan untuk capital gain sendiri ya kita bisa dapatkan ketika kita cuan dalam membeli saham. Misalnya kita beli saham yang harganya Rp100 dan dia gain harganya misalnya di sore hari jadi 130, padahal kita baru beli dari pagi gitu ya. Nah, naiknya 30.
dan misalnya cuma beli satu lot lah ya, 100 lembar berarti kan, ya 100 dikali 30 sama dengan ya untung 30.000, itu adalah capital gain. Kalau saham preferen, namanya juga preferen, dia memiliki preferensi atas saham biasa yang mana dia memiliki keistimewaan, biasa dimiliki oleh para pemegang saham yang ingin memiliki kekhususan dalam perusahaan. Dan saham preferen ini biasanya mendapatkan dividen tetap, tidak seperti saham biasa, karena saham biasa itu cenderung dikasih dividen itu tergantung perusahaannya. Biasa tergantung juga kecil atau besarnya. Kadang perusahaan yang sudah lama itu ya kasih, karena dia istilahnya sudah balik modal. Kalau perusahaan-perusahaan yang baru atau masih muda itu biasanya cenderung menggunakan laba atau keuntungan yang didapatkan dengan melakukan pembelian modal lagi, jadi masih muter uangnya gitu. Jadi sehingga ya itu benar-benar terserah perusahaannya mau ngasih dividen atau enggak. Tapi kalau saham preferen ini cenderung memberikan dividen tetap. Kalau obligasi, jika pemegang surat tersebut atau peminjam itu tidak bisa membayar utangnya kepada investor, maka investor akan bangkrut. Dan untuk kasus saham preferen, jika sang perusahaan tidak bisa memberikan dividen tetap atau tidak sanggup, tidak mampu memberikan dividen kepada para pemegang saham, misalnya jika dia rugi atau ada kasus lainnya, maka juga tidak bisa menuntut hal itu. Yuk sama-sama kita kenalan dengan broker market dan dealer market. Broker market merupakan pasar di mana para broker beraktivitas, dan dealer market adalah pasar ketika di mana para dealer beraktivitas. Jadi apa perbedaan broker dan dealer? Broker adalah institusi biasanya ya yang melakukan perdagangan, yaitu pembelian instrumen dan penjualan instrumen untuk kepentingan publik. Jadi dia menyediakan layanan agar masyarakat bisa bertransaksi saham. Contohnya seperti iPod, Indo Premier, Ajaib, Bibit, Stockbit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah pasar dealer, di mana para dealer ini beraktivitas seperti luar biasanya ketika dealer ini melakukan trading atau perdagangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Jadi perbedaannya adalah kepentingannya gitu. Kenapa perusahaan itu harus IPO sih? Kenapa perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya ke masyarakat untuk dibeli sahamnya? Karena perusahaan itu membutuhkan modal. Biasanya perusahaan muda atau startup atau perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup yang ingin mengembangkan bisnisnya atau membutuhkan suntikan dana yang besar, itu melakukan penjualan sekuritas, yaitu menjual saham miliknya untuk dapat dibeli oleh publik sehingga dia bisa dapat mendapatkan tunai gitu. Nah, biasanya aktivitas ini diawasi oleh Bursa Efek Indonesia sebagai regulator daripada pasar modal. Kalau pasar uang tadi regulatornya Bank Indonesia atau BI. Nah, untuk pasar modal ini sendiri, untuk melakukan IPO, biasa perusahaan melakukan proses listing kepada perusahaan dengan mengeluarkan IPO price atau harga awal IPO. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat mendaftarkan perusahaannya dengan memberikan laporan arus kas laba rugi yang biasanya tercantum dalam prospektus, sehingga investor bisa tahu nih keadaan perusahaan secara laporan keuangan gitu. Bagaimana kita udah belajar juga kemarin terkait financial competitive market sebagai salah satu prinsip manajer keuangan, sehingga perusahaan ini bisa tahu nih bagaimana caranya agar laporan keuangan ini bisa baik dan menarik bagi para investor. Begitu. Tidak hanya dengan listing di pasar saham, perusahaan juga biasanya mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber atau keputusan financing yang kita sudah belajar di chapter 1 kemarin. Jadi pada keputusan pendanaan ini bisa membuat perusahaan mendapatkan dana dari berbagai macam sumber. Yang pertama ada dikenal sebagai venture capital. Venture capital ini biasanya berbentuk perusahaan atau lembaga yang menyediakan dana untuk memodalkan perusahaan. Baik banget dah, tapi dia bentuknya perusahaan. Kalian bisa sama-sama mungkin tertarik untuk nonton drakor ini, Reborn Rich. Di sini ada dijelaskan bagaimana sebuah venture capital bernama Miracle itu menyediakan dana bagi para perusahaan yang membutuhkan gitu. Biasanya bahkan perusahaan mendaftarkan aset atau kekayaan atau apapun itu, atau membeli investasi gitu ya, dengan nama institusi ini, Miracle misalnya, sehingga ya bisa lebih dipercaya, mendapatkan pinjamannya, mendapatkan dana yang ia butuhkan. Kemudian, tidak hanya untuk venture capital ini, ada venture capitalist ya, yang merupakan perusahaan itu sendiri. Jadi, venture capital adalah kegiatannya, venture capitalist adalah perusahaan yang penyedia dananya ya. Nah, kemudian untuk perorangan yang bukan perusahaan, itu dikenal sebagai angel financing atau pendanaan oleh angel atau malaikat. Jadi, ada orang kaya yang mau memberikan dananya kepada orang atau startup company yang ingin melakukan pengembangan usaha, yang ingin memajukan usahanya, butuh modal gitu, semua butuh duit gitu ya, angel. Nah, angel ini sendiri disebut sebagai angel investor, yaitu investor asing, orang asing gitu, yang bukan yang entah siapa, yang kaya gitu ya, yang ingin memberikan modal kepada perusahaan startup atau perorangan tersebut karena melihat potensi yang dimilikinya biasanya gitu. Bisa nonton drakor ini, startup ada. Selain pasar uang dan pasar modal, kita juga mengenal hubungan antara institusi dengan real estate finance. Nah, itu dibahas secara singkat, dan berikut adalah pengertian penting daripada real estate finance. Oke, sekian pembahasan chapter 2 dari Learning Jatara with Vera. Biji durian, biji selasi, sekian dan terima kasih. See you on the next video.